Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bantaeng. Bersama saya Rizky Pratiwi Hasmar dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Saya Samsiar dari SMK Darul Ulum Panekan Kabupaten Bantaeng. Saya Nurbaina dari SMA Negeri 3 Bantaeng. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Reski, sebelum Ibu Reski melaksanakan proses coaching, ada percakapan observasi dulu ya. Jadi dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal serta menjelaskan beberapa hal yang perlu diterapkan dalam proses kegiatan nanti. Jadi dalam melaksanakan coaching ada hal yang perlu diterapkan. Yang pertama adalah menerapkan prinsip paradigma berpikir coaching yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga di dalam melaksanakan coaching ini perlu diterapkan kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi dari ketiga kompetensi inti coach ini, apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Bu. Yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana caranya supaya ada kehadiran penuh dan kalau bisa saya bisa menggali dan memaksimalkan potensi coach ini sekaligus memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti kita yang jadi coachnya akan memaksimalkan mendengarkan penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot ya nanti. Baik, dari kemudian indikator tercapaian dari pelaksanaan ini nantinya seperti apa yang pasti? Nah, kalau misalnya dilihat dari proses, terus kemudian si coach ini memperlihatkan potensinya dan mengeluarkan idenya dan solusi yang dari permasalahannya. Dari situ mungkin menjadi indikator pencapaian saya. Ternyata Ibu Reski sudah siap ya untuk melaksanakan coaching. Saya berharap kegiatan Ibu Reski berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah ini silahkan Ibu Reski melaksanakan proses coaching. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Samsiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Samsiar? Alhamdulillah. Senang. Senang ya. Ibu Samsiar kesini dalam rangka mau mengobrolkan sesuatu kan? Ini Apa kira-kira Ibu Samsiar mau kita obrolkan dengan saya? yang saya mau obrolkan itu tentang yang terjadi di sekolah Ibu pada saat proses pembelajaran Ibu. Saya kan pada saat praktek di lahan Ibu, murid ketika sudah selesai prakteknya mereka menyimpan saja peralatan itu di lahan. Artinya ketika dia mengambil di ruang praktek dia tidak kembalikan lagi setelah dipakai Bu, seperti kain, sepatu boot, cangkul, dibiarkan saja berserakan gitu. Ini bagus ya karena terkait karakter. Iya. Iya. Nah, jadi yang Ibu Samsiar ingin sampai di diskusi kita kali ini apa Bu Samsiar?
yang saya ingin capai itu Bu, bagaimana murid-murid saya itu memiliki karakter yang bertanggung jawab Ibu. Seperti ketika sudah dipakai sepatu bootnya, dia membersihkan dulu, baru mengembalikan di ruang tempat penyimpanan peralatan Ibu. Begitu. Jadi selama ini setelah Ibu perhatikan siswanya Ibu, apa yang kita lakukan agar murid Ibu ini menyimpan kembali, atau sudah ada yang dilakukan solusinya? Sudah Bu, sudah ada yang pernah saya lakukan Bu. Saya tanya mereka kenapa saya sampai tidak dikembalikan. Sebagian itu menjawab Bu, alasannya katanya lupa sih. Kalau menurut mereka Ibu, saya juga sudah mengarahkan supaya setiap sudah dipakai peralatan dikembalikan pada tempatnya, supaya pada saat praktek berikutnya itu tidak tertunda lagi hanya karena mencari peralatan. Ya, betul. Jadi setelah solusi yang seperti ini sudah ada perubahan, atau kalau misalnya dilevelkan atau dikitkan ya, dari angka 1 sampai 10 sikapnya anak-anak ini setelah Ibu kasih solusi seperti itu berapa? Ya, enggak terlalu signifikan sih Bu, cuma naik 1 saja yang tadinya 4, 5 begitu Ya. artinya enggak terlalu bagaimana Bu. Makanya ini saya rasa menunda proses pembelajaran. Jadi menarik sekali nih Ibu Samsiar. Ibu Samsiar, dari penjelasannya Ibu Samsiar tadi, solusi-solusi yang Ibu gunakan untuk mengembalikan agar si murid ini kembali sikapnya seperti yang Ibu inginkan, itu kira-kira kekuatan Ibu Samsiar itu sampai di mana? Apakah mungkin ada kekuatan atau kelebihan yang mungkin Ibu miliki dan bisa kita terapkan ke murid Ibu supaya sikapnya lebih baik? Iya sih Bu, sebenarnya Bu, ketika menghadapi murid yang karakter beginian Bu, ada satu yang ibaratnya saya akan berusaha terus untuk memperbaiki anak ini. Nah, salah satunya itu saya menghubungi itu Bu, menghubungi Ibu supaya bisa memberi jalan yang lebih bagus. Terus saya itu senangnya juga ketika berkolaborasi dengan teman-teman sesama guru ya, termasuk juga kepada program studinya. Dengan menghubungi juga Ibu itu salah satu kekuatan saya bahwa saya yakin deh bisa mendapatkan ide ketika kita bercakap. Iya, betul sekali ya Ibu Samsiar. Jadi sebenarnya yang solusi yang Ibu berikan itu sudah ada ya, hanya ingin Ibu tambahkan. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, rencana apa saja agar tujuan Ibu dari diskusi ini bisa terlaksana? Kalau rencananya Bu Reski itu mungkin ini rencana saya ya. Saya inginnya mengumpulkan murid-murid saya Bu. Setelah itu saya akan membuat keyakinan kelas. Terus saya akan lanjut lagi Bu dengan membuat poster tentang pentingnya peralatan dan kebersihan peralatan. Selebihnya juga saya akan membuat grup WA. Ini sebagai acuan bisa mengontrol walaupun saya tidak ada di tempat. Saya bisa mengontrol itu lewat grupnya, apakah mereka menyimpan dengan betul peralatan pada saat setelah dipakai di lapangan itu. Nah, sudah hebat sekali nih rencananya Ibu Samsiar. Nah, Sita, bagaimana caranya agar Ibu Samsiar lihat ada kendala dari rencana Ibu Samsiar? Biasanya kan ada kendala. Nah, kira-kira bagaimana caranya Ibu Samsiar mengantisipasi kendala itu, gangguan-gangguan yang bisa saja membuat solusi yang Ibu buat tadi rencananya terganggu? Yang namanya ada usaha besar kendalanya Ya, ya. betul. Dan memang kalau saya berpikir sih Bu, tuh kendalanya itu cara menghadapi yang pertama, ketika ada masalah saya mesti menganalisisnya, tidak boleh menyerah begitu saja. Terus yang kedua mungkin saya harus kolaborasi dengan
guru-guru, dengan wali kelasnya, dengan ketua program studinya. Karena pikiran saya, Bu, ketika beberapa kepala yang berpikir memecahkan suatu kendala, maka solusinya pun saya yakin akan tepat. Iya, betul. Sudah luar biasa sekali nih rencananya Ibu Samsia, kemudian cara mengantisipasi kendalanya juga. Nah, sisa komitmennya ini Ibu ya, komitmen dari apa yang akan dilaksanakan Ibu Samsia, bagaimana tanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya nanti selesai ini rencana aksinya, kapan Ibu rencananya akan mengadakan itu? Ya, beratnya aksi nyatanya itu saya melakukan sejak tahun. Insya Allah sekitar 3 hari ke depan itu saya sudah akan memulainya. Iya. Oke, jadi luar biasa sekali ya ini rencananya Ibu Samsia. Nah, sisa bagaimana nanti komitmennya, tanggung jawabnya terhadap apa yang akan dilaksanakan Ibu Samsia nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana perasaannya Ibu Samsia setelah diskusi dengan saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu tuh ketika saya berangkat dari rumah, ketemu Ibu berbincang itu sudah ada perasaan senang. Ketemu bicara langsung lagi, Masya Allah, tambah bahagia Ibu, karena solusinya sudah ada dan ada semangat bagi saya, termotivasi lagi supaya bisa menyelesaikan permasalahan saya. Luar biasa ya. Saya juga terima kasih karena Ibu Samsia sudah mempercayakan saya dengan diskusi seperti ini. Terima kasih Ibu Samsia. Iya Bu, Ya. sama-sama. Baiklah, nanti saya tunggu ya diskusi selanjutnya terkait hasil dari tindak lanjut diskusi kita kali ini. Siap Bu. Terima kasih Bu Samsia. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibres telah melaksanakan coaching ya. Iya. Oke, kalau begitu boleh saya menanyakan beberapa hal. Iya, silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apa yang sudah Ibres lakukan selama proses coaching? Nah, yang sudah saya lakukan selama proses coaching itu, saya berusaha menggali potensi dari si coaching ini, kemudian saya memberikan pertanyaan yang berbobot, dan setelah itu saya berusaha mendengarkan secara aktif, ya, hadir secara aktif. Ya, berarti Ibres telah menerapkan aturan-aturan dalam coaching ya. Kemudian yang menjadi indikator pengembangan diri dalam kompetensi yang diinginkan bagaimana? Nah, kalau dilihat dari indikator pada saat si coach ini menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian secara terbuka memberikan solusinya, solusi yang ada di pikirannya. Nah, itu termasuk salah satu indikator menurut saya, indikator ketercapaian. Ya, betul sekali. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi itu? Kalau menurut saya proses coaching tadi itu saya sudah maksimalkan. Mungkin menurut saya ada beberapa yang belum maksimal kalau di pandangan Ibu, tapi saya sudah berusaha bagaimana caranya supaya coaching ini lebih terbuka, dan saya juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana caranya agar si coach ini bisa mengeluarkan ide-ide dari permasalahan sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Dan memang pengamatan saya juga seperti itu. Bu Reski telah melaksanakan dengan runtut sesuai alur-alur tinta yang mesti kita lewati sebagai seorang coach. Nah, baik Ibu Reski, boleh saya membacakan hasil pengamatan saya terkait dengan hasil coachingnya Ibu Reski tadi ya. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa Bu Reski luar biasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang coach, telah mengikuti alur-alur yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan coaching. Namun barangkali yang perlu Ibu kembangkan lagi terkait dengan peran sebagai seorang coach adalah
dan solusi yang terbaik untuk masalah yang ditemukan di lapangan. Seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu Reski terkait dengan hasil pengamatan saya? Iya, terkait pengamatan Ibu, menurut saya juga hampir sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya sudah berusaha secara maksimal, tapi menurut saya masih si coaching ini masih belum secara terbuka ya, bagaimana caranya saya untuk berusaha meningkatkan cara saya agar bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi potensi dari si coaching ini. Betul sekali. Jadi apa rencana tindak lanjutnya Ibu Reski ini terkait untuk menggali potensi dari si coaching ini? Apa yang ingin Ibu Reski lakukan? Kalau kedepannya mungkin saya akan lebih berusaha mencari beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing agar si coaching lebih memaksimalkan potensi. Baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Saya juga merasa senang setelah melaksanakan pengamatan dengan Ibu Reski. Luar biasa prosesnya. Semoga ini menjadi bahan yang bisa mengembangkan diri kita lebih baik ke depannya sebagai seorang coach maupun nantinya sebagai seorang coach. Terima kasih Bu Reski atas waktunya kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Samsia? Alhamdulillah. Oke, jadi ini terkait kan Ibu akan melaksanakan coaching. Sebelumnya saya ingin diskusi dulu tentang rubrik penilaian coaching. Di mana di sini dalam coaching itu Ibu akan menerapkan yang namanya paradigma berpikir coaching, di mana kemitraan, apalagi satu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi seperti kita ketahui ada 3 kompetensi coaching di sini, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan apalagi yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan di sini Ibu Samsia, kompetensi yang mana ini yang akan Ibu kembangkan? Saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, secara spesifik yang mau Ibu kembangkan, yang mau Ibu tuju dari proses ini? Secara spesifiknya itu ketika saya mengajukan pertanyaan itu, saya inginnya coachingnya itu bisa memahami serta memberi tanggapan yang lebih bagus lagi dengan bisa mengeluarkan ide-idenya. Iya, jadi kalau dilihat dari rencananya Ibu Samsia, nah bagaimana melihat ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan? Kalau saya melihatnya Bu Res, yaitu ketika proses coaching itu dan saya mengajukan pertanyaan kepada coachingnya, responnya bagus, dan pada saat dia menjawab lancar, dari intonasi berbicaranya dan mulai dari raut mukanya kelihatan rileksnya, harapan saya ke depannya dari pertanyaan saya itu dia bisa memaksimalkan potensinya, begitu. Oh, iya. Jadi itu rencananya Ibu ya. Oke, jadi kita sekarang sudah melakukan prasupervisi. Jadi saya persilahkan Ibu Samsia melaksanakan coachingnya. Iya, siap Ibu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Bu Bena hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini saya terus terang senang ketika melihat chatnya Ibu Bena. Inginnya ketemu dengan saya bercakap ya Bu. Ya, betul Bu. Saya itu berterima kasih loh Bu, karena
dikasih kepercayaan untuk kita saling diskusi ya Bu. Ya, betul sekali Bu Samsiar. Saya memang sengaja menghubungi Ibu melalui chat di WA bahwa memang saya memiliki hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu, makanya saya menghubungi Ibu. Ibu punya waktu? Punya lah Bu. Untuk Bu Bena apa sih yang tidak? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Gini loh Bu, saya sih penasaran nih Bu, yang mau disampaikan itu dengan sama saya ada hubungannya kan dengan di sekolah atau di luar sekolah Bu? Jadi begini Bu Samsiar, saya ini memiliki permasalahan di dalam lingkungan sekolah saya Bu. Ini ada hubungannya dengan murid saya di kelas. Oh gitu ya Bu, jadi tujuannya Bu Bena ini ingin menyelesaikan permasalahan muridnya yang di kelas ya Bu? Betul sekali Bu Samsiar. Saya terganggu dengan apa yang saya alami di kelas ketika saya mengajar mata pelajaran saya Bu. Saya kan kebetulan guru bahasa Inggris Bu ya, Iya. di kelas. Jadi permasalahan saya seperti ini Bu Samsiar. Ketika saya mengajar bahasa Inggris, murid-murid saya itu ada yang terlihat bosan saat belajar. Mereka terlihat boring, bosan, mengantuk. Kadang bahkan ada sampai tertidur Bu, ketika saya mengajar di kelas. Ini luar biasa sekali apa yang saya rasakan di kelas. Mereka tertidur, mereka menundukkan muka di meja sampai akhirnya tidak sadar mata mereka ternyata terpejam. Itu yang saya dapati di kelas saya, khususnya di jam-jam terakhir, apalagi Samsiar. Nah, itu mendukung sekali mereka untuk bosan lebih banyak lagi. Oh iya Bu. Dengan mendengar ceritanya Ibu, memang bahasa Inggris itu kalau muridnya memang baru melihat karena beda ya tulisan dengan bacaannya, ini bisa membuat bosan muridnya, apalagi di jam terakhir Ibu sampai tertidur gitu loh. Iya betul sekali Bu. Dengan melihat kondisi muridnya Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan, ataupun kalau dengan melihat, saya yakin deh Ibu mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu, apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi dengan melihat keadaan kondisi murid saya Bu, ketika saya mengajar, saya menyadari itu bahwa memang belajar bahasa Inggris itu bukan pekerjaan yang mudah, karena anak mungkin akan mengalami kebosanan ketika mereka menemukan bahasa kalimatnya, tulisannya berbeda, terjemahannya juga berbeda, pengucapannya juga berbeda. Itu akan menjadi pemicu utama anak untuk menjadi bosan saat belajar bahasa Inggris. Nah, jadi yang coba saya lakukan adalah yang telah saya lakukan Bu ya, saya mencoba selalu memberikan semangat, selalu memberikan spirit bahwa belajar bahasa Inggris itu penting karena dia adalah international language atau bahasa dunia. Jadi itu yang coba saya pahamkan kepada siswa saya Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu sudah melakukan ya langkah-langkah dengan anak yang memberi spirit, terus memahamkan bahwa bahasa Inggris itu adalah international language ya Bu, bahasa internasional ya Bu. Nah, itu kalau Ibu maunya itu anaknya itu berhasil ya Bu, lebih bagus. Berarti indikator keberhasilannya itu murid yang bagaimana dibilang? Ya, jadi kalau boleh saya katakan, indikator keberhasilan saya ketika saya mengajar murid saya adalah mereka tertarik dulu. Minimal mereka tertarik dalam belajar bahasa Inggris itu sudah poin luar biasa buat saya sebagai gurunya. Nah, itu yang sangat saya inginkan sekali itu ketika saya mengajar murid saya menghadapi saya dengan perasaan nyaman, perasaan senang ketika saya lihat saya masuk di kelas mengajar. Seperti itu Bu. Ya Masya Allah Bu. Jadi dengan adanya rasa tertarik, menjalin hubungan yang hubungan emosional istilahnya ya, ketika Bu Bena masuk di kelas ada rasa tertariknya, biasanya begitu, memang ada perasaan nyaman ya, menghilangkan bullying di kelas. Ibu kalau mendengar ceritanya Ibu Bena, kalau saya sistem grade-nya ya Bu, kalau di level 1 betul-betul dia tidak mau mengikuti pelajaran Ibu, di level 10 itu bersemangat tanpa dipanggil pun dia akan lebih duluan ada di kelas dan hasil belajarnya itu memuaskan. Ibu, menurut pengamatan Ibu Ben itu mereka ada di level mana? Iya Bu, jadi kalau saya melihat kondisi murid saya,
Sepertinya murid saya ini ada di level 4 Bu. Itu ya di level Ya, 4. apalagi kalau Ya. kondisi sampai tertidur, kan luar biasa sekali Bu ya. Jadi itu saya merasa Bu levelnya mungkin ya sekitar di 4 Gitu ya, ya, 4 Bu ya. Iya. Ibu maunya di level berapa? Kalau saya sih Bu punya niat buat mereka berada di level 8 sampai 9 Bu ya. Luar biasa Bu, kalau bisa mencapai level 9 ya Bu. Iya, Bu. Nah, untuk mencapai di level 9 ya Bu, usaha apa yang dilakukan? Jadi begini Bu, saya itu tujuan saya juga bertemu dengan Ibu. Saya akan mencoba memaparkan apa rencana saya untuk murid saya ini. Jadi saya akan mencoba membuat langkah pertama, mungkin saya akan mengumpulkan mereka. Kita mungkin buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terkait dengan bagaimana caranya supaya mereka nyaman dan tertarik untuk belajar bahasa Inggris dulu. Itu yang saya lakukan pertama. Kemudian mungkin juga saya akan membuat model pembelajaran saya menjadi menarik dengan menggunakan banyak media, mungkin bisa dalam bentuk video atau audio Bu ya, untuk bisa membuat mereka aktif atau tertarik dengan tampilan-tampilan yang menarik seperti itu. Itu yang akan coba saya lakukan itu Pak Fian. Masya Allah, luar biasa. Ini yang akan coba lakukan, Bu, membuat keyakinan kelas ya. Terus dengan menampilkan media-media pembelajaran sesuai dengan nyamannya murid belajar ya Bu. Iya. Berarti ini sudah masuk diferensiasi ya Bu. Masya Allah. Terus selain 2 langkah ini Bu, adakah langkah lain lagi yang mau dilakukan? Iya, jadi selain 2 langkah ini, saya mungkin akan mencoba berkomunikasi dengan wali kelasnya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan wali kelasnya, mungkin juga dengan guru BK, konselornya, karena boleh jadi mereka berbuat seperti itu karena ada alasan yang mungkin kita tidak ketahui sebagai guru mata pelajaran. Jadi saya akan coba berkomunikasi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya serta guru BK untuk mengkomunikasikan mungkin dengan orang tuanya pula, mencari penyebabnya sampai kenapa hal seperti itu terjadi. Itu Bu. Luar biasa ya Bu Bena. Dengan alasan Bu Bena tadi bahwa saya mengambil kesimpulan ya Bu, bahwa setiap anak yang bertindak itu pasti ada alasannya ya Bu. Dengan ditarik dari situ benang-benangnya, maka Ibu akan melakukan komunikasi dengan BK bahkan dengan orang tua ya Bu. Masya Allah Ibu, saya salut deh ini Bu dengan langkah Ibu yang akan dilakukan. Terus dari beberapa ini Bu, rencananya Ibu yang mau dilakukan mulai dari keyakinan kelas, pembuatan media ya, yang berdiferensiasi dan komunikasi, istilahnya kolaborasi dengan semua pihak ya Ibu. Langkah yang pertama itu, rencana aksi yang pertama yang mana mau dilakukan? Rencananya saya akan mencoba mengumpulkan mereka dulu untuk membuat kesepakatan kelas, untuk membuat keyakinan. Setelah itu mungkin saya akan melanjutkan dengan pembuatan media pembelajaran. Setelah itu akan saya komunikasikan dengan Bapak Ibu wali kelas dan guru BK-nya. Kemudian mungkin dilanjutkan dengan komunikasi dengan orang tua. Jadi aksi nyatanya ini yang didahulukan itu keyakinan kelas ya Bu, karena berawal dari yang paling step by step istilahnya ya Bu. Betul. Terus pelaksanaannya nih Bu, artinya untuk sebagai tanggung jawab kita ini, pelaksanaannya itu sekitar kapan mulai dilakukan aksinya ya Bu? Saya ini sudah penasaran sekali dengan hasil dari murid saya. Masya Jadi Allah, ada rasa penasarannya. saya akan mencoba melakukan dalam waktu dekat. Boleh jadi mungkin pekan depan saya akan mencoba membuat ini Bu, supaya hasil yang akan saya lihat nantinya terlihat lebih cepat. Jadi rencana ini Bu, pekan depan ini Ya, sudah insya Allah. mulai dilakukan ya Bu. Iya. Untuk aksi nyatanya, saya Bu turut senang dan berdoa ya Bu, semoga rencananya ini Bu, penerapannya beberapa hari ke depan berjalan dengan sukses dan lancar ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Gini loh Bu, saya mau bertanya bagaimana loh perasaannya Bu setelah kita ngomong berdua begini. Jadi saya sebelum datang ke sini, sebelum bertemu dengan Ibu, saya masih memiliki perasaan belum jelas apa ya yang mau saya lakukan. Nah setelah saya ketemu dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, seperti ada ide yang muncul dari pertemuan kita hari ini. Saya senang sekali Bu dengan pertemuan kita ini karena saya bisa mengeluarkan ide-ide yang mungkin akan bisa saya lakukan untuk perubahan-perubahan yang baik untuk murid saya. Gitu ya Bu.
Saya juga ya Bu, terus terang berterima kasih sekali Bu karena sudah Ibu percaya sama saya untuk saling diskusi, berbagi bersama ya Bu. Dan untuk penerapannya ini ke depan, saya menunggu lagi diskusinya dan menunggu hasil dari aksinya Bu. Semoga nanti diskusinya lebih berita yang bagus lagi ya Bu. Iya Bu, insya Allah saya akan memberikan kabar selanjutnya kapan saya akan meminta Ibu untuk berdiskusi lagi dengan saya, berbicara seperti lagi dengan saya terkait dengan hasil yang sudah saya peroleh. Semangat. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Ibu Samsia, saya sudah mengamati proses yang Ibu laksanakan. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan itu apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Selama proses coaching itu Bereski yang saya lakukan itu sejak awal itu saya bertemu dengan Kusinya, saya mulai membangun kemitraan. Artinya Kusi merasa saya dengan dia setara. Terus mulai bagaimana proses kreatifnya dalam perbincangan itu, dan saya berusaha memaksimalkan potensi Kusi. Terus ketika kegiatan coaching ini berlangsung, saya sebagai coachnya berusaha present, berusaha betul memperhatikan, artinya hadir secara penuh. Dalam hal ini juga saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, terus bagaimana pada pertanyaan berbobot itu saya menggunakan teknik rasa, begitu. Begitu ya. Jadi kalau terkait dengan pelaksanaan coaching, indikator ketercapaian yang pengembangan yang Ibu inginkan itu tadi? Indikator ketercapaian pengembangan yang saya inginkan seperti tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Ibu sejak awal. Di sini saya betul-betul berusaha bagaimana pertanyaan saya itu bisa memantik Kusinya untuk memaksimalkan potensinya, sehingga masalah yang dia hadapi akan terpecahkan dengan potensinya yang dia kembangkan, begitu Bu. Saya ingin menanyakan lagi satu hal Ibu Samsia, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi? Saya sih menilainya ketika semuanya berjalan lancar, Coach merasa senang dan puas dari proses coaching ini, solusi sudah ketemu dan sudah siap melaksanakan aksi. Saya kira itu sudah mencukupi untuk performa yang bagus. Oh, luar biasa. Jadi itu menurut penilaian Ibu. Kalau boleh, saya juga akan menyampaikan terkait pengamatan saya. Nah, jadi tadi pada saat saya amati itu memang Ibu sudah menampilkan luar biasa performa Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian keahlian penuh. Nah, hanya saja masih ada beberapa yang agak menurut saya masih bisa lagi ditingkatkan, seperti menggali potensi dari coaching ini. Nah, itu menurut saya Bu. Iya Bu. Ini saya saja ini Bu, memang pada saat proses coaching ini saya sadar betul bahwa untuk menggali potensi dari coach itu berat, diperlukan keahlian tersendiri, dan saya merasa di sini memang saya masih kurang, dan saya sangat berterima kasih Bu karena sudah diberitahu apa yang saya harus kembangkan. Jadi kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaiki. Jadi ini sudah terkait lagi dengan apa yang akan direncanakan ya. Iya. Jadi itu saja mungkin Bu Samsia terkait ini. Saya doakan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini, Bu, ini kan prahnya ya, Bu. Sebelum melakukan, kita diskusi sedikit dulu ya, Bu. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching ya, Bu. Yaitu rubrik penilaian itu bagaimana coaching itu menerapkan paradigma berpikirnya. Nah, paradigma berpikir coaching itu satu, kemitraan, dua, proses kreatif, yang ketiga menggali potensi, Bu. Di samping itu, Ibu Baina, di samping paradigma berpikir ada juga yang harus dikembangkan, yaitu kompetensi inti yang ingin dicapai. Nah, ini kompetensi ini ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu, dari yang saya sampaikan ini, apa kira-kira Ibu siap menerapkan rubriknya? Insya Allah saya siap menerapkan rubriknya. Oh ya, jadi siap ya, Bu. Saya lanjut lagi pertanyaannya, Bu. Dari 3 kompetensi inti ini, yang mana Ibu Baina mau kembangkan? Jadi begini, Bu ya. Ada 3 kompetensi memang yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan sebuah coaching. Nah, dalam ketiga kompetensi ini saya akan berusaha mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi yang Ibu Baina mau kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Bu. Yang lebih spesifiknya itu yang mana Ibu mau kembangkan dari 2 ini? Yang lebih spesifik lagi, ini saya akan mencoba setelah mendengarkan aktif, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, supaya coaching bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan secara nyaman. Gitu ya. Terus Ibu Baina, indikator ketercapaian dalam tujuan coaching ini apa yang Ibu mau harapkan? Ya, Bu. Jadi begini, proses coaching yang nanti sebentar akan saya lakukan, saya mengharapkan coach itu merasa nyaman berbicara dengan saya, memiliki rasa terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang ingin diungkapkan. Kemudian nantinya coach juga bisa menyampaikan permasalahannya itu melalui alur tirta. Jadi menjelaskan tujuan apa yang ingin dia capai, kemudian mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi yang ingin dilakukan, serta menguatkan tanggung jawab yang ingin dicapai pada akhirnya. Luar biasa Ibu Baina yang ingin dicapai ya dari coachingnya ini. Saya lihat Ibu Baina sudah betul-betul mantap untuk melaksanakan coaching ya. Kalau begitu, Bu, selamat dan siap proses coachingnya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Jadi saya melihat ternyata ada informasinya Bu Reski bahwa ingin bertemu dengan saya ya. Iya, betul sekali, Bu. Saya yang WA Ibu. Iya. Jadi saya perhatikan ada WA-nya Bu Reski dan mau bertemu dengan saya. Apa ya, Bu? Jadi Ibu utarakan, ada mungkin yang ingin Ibu utarakan sampai hubungi saya. Ini, Bu, saya mau diskusi tentang murid saya di kelas pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Jadi Ibu dengan muridnya. Iya. Ada apa dengan muridnya? Jadi murid saya ini kurang fokus, Bu, dalam belajar. Itu biasanya kita kan menggunakan gadget pada saat dibutuhkan, tapi anak ini yang satu ini dia tetap
menggunakan gadget meskipun dilarang, meskipun tidak dibolehkan. Itu Bu. Itu permasalahannya. Murid itu sudah dilarang untuk menggunakan gadget, Iya. tapi masih menggunakan Iya, gadget. sudah ada konsekuensinya juga. Sudah ada konsekuensinya, tapi masih Masih tetap Bu. itu barangkali mengganggu ya proses Iya. pembelajarannya. Betul Bu, mengganggu sekali karena anak-anak yang lain merasa terganggu karena ini temannya yang satu dia kurang fokus, jadinya kayak santai, akhirnya teman-temannya yang lain merasa terganggu kenapa dia tidak belajar, tidak fokus sementara kita belajar gitu. Sekali. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi di luar perencanaan kita, misalnya kita mengajar banyak anak, lalu ada anak yang tidak mengikuti alur pembelajaran, itu pasti akan mengganggu ya. Iya, betul. Itu akan mengganggu proses pembelajaran. Lalu dengan kejadian ini, apa yang mungkin Ibu Reski sudah lakukan terkait dengan proses pembelajaran yang terganggu oleh tingkah anak itu? Nah, yang sudah saya lakukan itu kita kan dari awal sudah ada kesepakatan. Nah, boleh menggunakan gadget pada saat memang pada saat pembelajaran memang dibutuhkan. Masalahnya ini murid saya ini meskipun kita menggunakan gadget, dia memang buka aplikasi, tapi ada lagi tetap membuka aplikasi lain. Ya. Jadi memang kurang fokus waktu Bu. yang Iya. fokusnya terganggu ya dengan barang yang satu itu. Iya. Nah kemudian kalau misalnya kita melihat ceritanya Ibu Reski ini, anak-anak itu yang melakukan hal seperti itu, khususnya misalnya Ibu Reski ini, kalau kita dilakukan ini, kalau level 1 itu mungkin pun tidak melakukan sudah apa yang kita lakukan ya. Kalau di level 10 kan berarti mereka melakukan tanpa diminta. Nah dengan melihat level ini, kira-kira muridnya Ibu Reski ini kira-kira berada di mana levelnya Ibu Reski Mungkin saat ini? 3 atau 4 Bu. Wah, 3 Karena atau 4 sudah ya? iya sudah mengganggu sekali. Ini mengganggu sekali kegiatan pembelajaran. Nah, dari level ini ada harapan-harapan Ibu yang lebih baik untuk ke depan lagi. Nah, saya sih berharapnya Bu, anak ini tetap fokus dan selama proses pembelajaran juga tidak mengganggu temannya. Itu yang saya harapkan. Nah, untuk mencapai itu kira-kira level berapa yang Ibu inginkan untuk anak Ibu ini? Mungkin 8 8 Bu. luar biasa. Yang lihat dari murid sekali usia dari dulunya menginginkan murid untuk menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk meraih atau mencapai level yang Ibu harapkan, apa perencanaan Ibu ke depan? Jadi rencananya Sampai ini. oh ya, makasih Bu. Jadi rencananya ini saya akan koordinasikan dengan wali kelasnya karena saya sebenarnya sudah melakukan diskusi dengan teman-teman sesama guru yang mengajar di kelas tersebut. Dan ternyata memang murid ini bukan hanya saya saja, masa ini murid ini berlaku seperti itu. Jadi saya diskusikan dengan teman-teman dan sekaligus koordinasikan dengan wali kelasnya. Saya tahu memang ada pengaruh dari luar. Ya, jadi itu yang mau saya cari Bu. Itu yang mau saya lihat. Melaksanakan berkoordinasi dengan guru-guru, dengan wali kelas dan dengan pihak luar Iya, terkait dengan masalah yang Ibu hadapi di kelas dengan anak ini. iya. Tuh, kemudian dari beberapa ide ini yang Ibu sampaikan tadi, Ibu berencana untuk fokus di mana dulu? Ke sesama guru makro atau ke wali kelas, guru BK atau kepada pihak luar Ibu? Nah, fokusnya saya itu Bu, saya akan koordinasikan dengan wali kelas. Nah, wali kelas ini yang akan mengunjungi rumah anak ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada persetujuan dari wali kelas, saya juga bisa ikut atau dengan teman-teman yang mau ikut juga. Nah, sekaligus saya juga mau koordinasikan dengan beberapa pihak lain juga, misalnya kita Humas itu. Betul sekali, luar biasa ini niatnya Ibu Reski ya. Saya senang sekali mendengar rencananya ini, dan ini seolah ini akan ada hasilnya Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang tulus, saya yakin pasti akan ada hasil yang baik kita yang akan didapatkan. Nah Ibu Reski,
tanpa kita sadari bahwa kalau kita misalnya melakukan sebuah rencana, mungkin selalu akan ada mungkin ya penghambat di tengah jalan, di tengah proses ada kendala-kendala mungkin yang akan dihadapi. Kira-kira kalau misalnya ada kendala yang kita hadapi, apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Betul sekali ya Bu, setiap rencana pasti ada gangguannya, ada kendalanya. Nah kebetulan gangguan yang biasanya terjadi itu sikap terbukanya murid ini dengan masyarakat sendiri, orang tua murid. Biasanya mereka tidak terlalu terbuka kalau masalah yang seperti itu. Ya, jadi rencananya untuk mengantisipasi ini saya akan ajak Humas terus ikut juga kolaborasi dengan komite, karena secara ini ya, kalau di sekolah kita itu komite itu adalah penghubung dengan masyarakat. Betul sekali. Ya, wah ini luar biasa. Sebenarnya sudah direncanakan dengan matang gitu ya, apa yang akan Ibu Reski lakukan terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Saya berdoa semoga Ibu Reski mampu bisa menyelesaikan permasalahan dalam mengajar ini, Ibu Reski, supaya harapan Ibu Reski bisa terwujud untuk bisa memfokuskan murid untuk belajar dengan baik. Ya, itu ya. Jadi dengan rencana Ibu Reski ini melakukan apa nih kira-kira Ibu Reski akan coba mulai hari ini rencananya? Oh, iya. Jadi kebetulan saya sudah koordinasi juga dengan rekan-rekan sejawat semua yang mengajar di kelas tersebut, koordinasi juga dengan wali kelasnya. Sisa saya akan koordinasikan dengan Humas dan pihak luar juga. Nah itu rencananya mungkin beberapa hari ke depan. Nah kalau sudah ada kesempatannya Bu, kalau sudah ada waktunya dari pihak luar ini, pihak komite sekolah ini. Biasa gerakan yang cepat ya, gercep ya. Ibu Reski berencana akan melakukan ini dalam waktu dekat. Ya, betul sekali. Jadi setelah melakukan ini, apa tindak lanjutnya Ibu Reski? Setelah melakukan ini, apakah akan ada lagi diskusi-diskusi seperti ini? Coaching seperti ini dengan saya misalnya atau dengan orang lain? Oke Bu, jadi rencananya setelah saya melakukan rencana aksi saya ini itu saya akan tetap menghubungi Ibu bagaimana hasil dari tindak lanjut yang saya lakukan. Oke, jadi saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa Ibu Reski memiliki permasalahan dengan anak terkait dengan keputusan mereka dalam belajar karena terjadi gadget, dan Ibu Reski juga sudah akan melakukan rencana bagaimana mengatasi permasalahan di kelas dengan mengadakan kolaborasi dengan berbagai macam pihak sekolah dan pihak luar juga. Sungguh luar biasa niatnya untuk demi kebaikan anak kita ke depan. Nah, jadi bagaimana Ibu Reski perasaannya sudah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah Bu, agak lega, senang juga karena ternyata lebih runtut, lebih sistematis yang akan saya lakukan nanti. Iya, saya juga senang Ibu Reski karena Ibu Reski mempercayai saya, menjadikan saya tempat berbicara terkait dengan permasalahan Ibu Reski. Dan insya Allah saya akan menunggu sisi berikutnya untuk Ibu Reski dulu saya dan membicarakan kembali terkait dengan apa yang dibicarakan hari ini. Siap Bu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Ibu yang sudah menjadikan saya sebagai tempat untuk dijadikan tempat mencurahkan hati dan perasaan Ibu Reski. Saya kira cukup sekian Ibu Reski. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bena, alhamdulillah sudah melaksanakan supervisi ya Bu, dengan coaching. Coaching untuk supervisi akademik ya Bu. Oke. Ibu Bena, setelah saya mengamati proses yang Ibu laksanakan tadi, boleh ya saya bertanya ya Bu? Silakan Bu. Selama proses coaching itu apa yang sudah Ibu laksanakan? Jadi pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan, saya telah berusaha menjadi seorang coach yang sesungguhnya terhadap coach saya. Saya berusaha menerapkan alur tirta, itu mengidentifikasi tujuan dari coach ini untuk berbicara dengan saya, kemudian mengidentifikasi masalah yang
beliau temui. Kemudian setelah itu saya juga menuntun coach saya untuk merencanakan, menggali potensinya untuk merencanakan ide apa yang ingin dilaksanakan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau temui. Kemudian saya juga telah memaksimalkan potensi dari coach saya untuk bisa menguatkan keyakinannya bahwa usaha yang dia laksanakan itu, rencana yang dia laksanakan itu akan berhasil jika dia memiliki komitmen. Jadi saya telah membangun kemitraan dengan coach saya juga telah melaksanakan proses kreatif untuk menggali ide-ide yang dimiliki oleh coach saya, serta saya berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach saya. Luar biasa Ibu ya, yang sudah dilaksanakan mulai dari membangun kemitraan sampai memaksimalkan potensi ya Bu. Nah kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan ini? Jadi indikator pencapaian dari pengembangan ini ketika coach telah menggali potensi yang dia miliki, kemudian merencanakan apa yang akan dia lakukan terkait dengan permasalahan yang ditemui, itu sebuah indikator pencapaian yang sudah dikembangkan. Luar biasa. Terus kenapa lanjut lagi ya Bu? Silakan. Saya bertanya. Bagaimana Ibu menilai performa dari selama kegiatan proses coaching ini? Jadi sejak awal saya melaksanakan coaching, saya menghadirkan diri saya secara penuh. Saya present dengan coach saya supaya coach saya merasa nyaman, terbuka dengan sikap saya, sehingga tidak ada sekat ketika dia ingin mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan kepada saya. Jadi saya betul-betul membangun kedekatan secara emosional dengan coach saya sehingga performa yang ditampilkan bisa maksimal. Luar biasa. Membangun hubungan emosional supaya bisa menghasilkan performa yang maksimal ya Bu. Oke, Bu. Boleh ya Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu. Oh ya, silakan dengan senang hati. Nah, hasil pengamatan saya Bu, mulai dari awal proses coaching sampai selesai ya Bu. Seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, sama dengan pengamatan saya Bu. Ibu Bena sudah membangun kemitraan, itu nampak proses kreatifnya oke. Memaksimalkan potensi ya, present ya, hanya semua secara runtun, dan alur ceritanya juga saya lihat ada ketercapaian mulai dari tujuan, indikator, aksinya sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu. Oke. Ibu boleh ya Bu, Silakan. saya memberi sedikit saran untuk pengembangan ke depan ya Bu. Oke Bu, tadi Bu dalam proses kreatif itu memaksimalkan potensi, kayaknya masih perlu ada pengembangan ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu dari sisi ini apa yang akan Ibu lakukan? Ya, jadi memang saya juga secara pribadi menyadari kekurangan saya ini, bahwa bagian memaksimalkan potensi dari seorang coach itu memang perlu saya pelajari lagi. Jadi saya akan mencoba untuk sering berlatih dengan mungkin dengan rekan sejawat, supaya saya bisa menjadi lebih lancar, saya bisa lebih kreatif lagi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada pada seseorang, sehingga nantinya saya bisa lebih banyak pengetahuan dalam kompetensi ini. Saya kira itu sudah cukup semangat untuk berlatihnya. Jujur Bu, proses coaching yang saya amati tadi 2 jam paling. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Samsia. Terima kasih banyak.